Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita. Kita tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita bersama. Mari bersama akan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Kita akan bersama datang kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Penyertaan-Mu ajaib Bapa bagi kehidupan kami terus memberikan pengharapan. Malam hari ini untuk kesekian kalinya pengharapan itu terus Engkau limpahkan bagi kehidupan kami. Sehingga ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang terus memampukan kami, menuntun kami untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, kitab Perjanjian Baru, pasal yang ke-24, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas sehari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanggal 17 April kemarin, kita bersama-sama merayakan perayaan Paskah. Sebuah perayaan di mana kita mengenang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Kita harus pahami bersama bahwa perayaan Paskah sebenarnya adalah jantung iman Kristen. Kenapa disebut sebagai jantung? Karena tanpa adanya kebangkitan Yesus dari kematian, maka iman Kristen tidak pernah ada. Bahkan Rasul Paulus dalam salah satu suratnya mengatakan, sia-sialah kepercayaan kamu kalau Kristus itu tidak dibangkitkan. Itu menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kebangkitan Yesuslah yang menjadi dasar utama dalam kehidupan iman Kristen. Segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan, segala hal yang kita perbuat di dalam kehidupan, itu senantiasa mengarah kepada kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan kepada kita. Kalau kita melihat sejarah, kita bisa menemukan bahwa ternyata 4 Injil itu ditulis ketika para saksi mata yang melihat Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian itu masih ada. Sehingga mereka tentu dapat saling mengkonfirmasi bahwa memang benar-benar Yesus telah bangkit. Meskipun pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kalender kita tidak ada keterangan tentang peristiwa Paskah. Tetapi sebenarnya peristiwa itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang nyata. Sebuah peristiwa di mana kehidupan iman kita itu ada. Maka tepat adanya setiap kali hari pertama di minggu itu, setiap hari Minggu kita merayakannya dengan beribadah, datang kepada Tuhan. Sebagai satu bentuk pengharapan bahwa kita merayakan Kristus yang bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkait dengan kehidupan iman kita bersama, Paskah adalah sebuah pemaknaan ulang. Ketika orang Israel pada masa Perjanjian Lama mengenang peristiwa Paskah sebagai satu peristiwa di mana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, melalui tulah yang ke-10, di mana anak sulung mati, tetapi bagi bangsa Israel tidak sama sekali itu terjadi dengan penyembelihan domba,
dan kemudian darahnya dioleskan ke tiang pintu. Itulah yang kemudian kita maknai ulang, bahwa ternyata bukan satu hal yang kebetulan, bahwa ternyata Tuhan Yesus bangkit pada hari perayaan yang sama. Pemaknaan ulang yang dimaksudkan tentu di sini berbicara tentang pembebasan kita manusia, semua umat manusia dari belenggu dosa, dari kutuk dosa, dari kuasa dosa. Kalau Paskah yang lama itu hanya berlaku kepada sebuah bangsa semata, tetapi Paskah yang baru, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, adalah pembebasan seluruh umat manusia, ditawarkan kepada setiap manusia, untuk kemudian menjadi percaya dan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Paskah membawa kehidupan pada pengharapan yang baru. Kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Paskah memberikan satu pola pikir yang baru dalam kehidupan kita bersama. Bahwa apa yang kita lakukan tidak lagi berhenti kepada sebuah kematian semata. Tetapi ada janji kehidupan kekal kepada setiap mereka yang percaya. Namun ternyata di sepanjang sejarah selalu muncul banyak pertanyaan. Paling tidak salah satunya, benarkah Yesus bangkit? Benarkah itu sungguh-sungguh terjadi dalam sebuah sejarah? Kalau kita membaca Alkitab secara utuh, bukti yang akurat bahwa Yesus bangkit adalah bagaimana dia menampakkan diri berulang-ulang kepada para murid. Tentu bukan tanpa maksud. Tuhan Yesus hendak menegaskan tentang jati dirinya kepada orang-orang yang mengenalnya, lingkaran pertama, orang-orang terdekatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini memberitahukan kepada kita bahwa para murid memang pada akhirnya mempunyai tugas untuk memberitakan. Yesus tidak menampakkan diri kepada Pontius Pilatus, atau kepada para imam, atau orang-orang lain yang tidak mengenal dia, tetapi justru kepada para murid. Dengan maksud bahwa mereka harus memberitakan berita kebangkitan itu kepada banyak orang. Artinya menjadi semakin menarik karena karya kebangkitan Yesus Kristus ternyata harus diteruskan. Setiap mereka yang percaya mendapatkan tugas mandat untuk memberitakan pengharapan itu kepada banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu penampakan Tuhan Yesus yang menarik dan cukup fenomenal adalah ketika dia menampakkan diri kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka sedang galau. Belum habis kesedihan mereka bahwa guru yang mereka idam-idamkan akan menjadi pemimpin mereka harus mati dengan cara yang tragis. Tapi berselang waktu 3 hari kemudian para wanita membawa kabar bahwa dia bangkit. Ini apa? Mereka galau, tidak tahu apa yang harus mereka percayai. Tidak tahu apa yang harus mereka pilih untuk mereka ikuti, cerita yang mana. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka galau, benarkah Yesus bangkit? Dan itu terjadi karena apa? Mereka hanya fokus kepada apa yang terjadi pada hari itu semata. Mereka hanya fokus kepada kehidupan yang sedang mereka jalani pada hari itu semata. Mereka tidak pernah berpikir tentang masa lampau, tentang karya Allah di masa lampau. Bahkan pengharapan akan masa depan yang mereka pikirkan adalah berita yang tersebar. Mungkinkah Yesus bangkit? Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan Tuhan Yesus tegas ketika dia mengatakan, "Hai kamu orang bodoh." Sebuah sebutan yang mungkin sangat kasar bagi kita. Hai kamu orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena kamu lamban, karena kamu tidak mengerti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk dapat kita pahami. Terlalu sering terjadi karya Allah dalam kehidupan kita. Tetapi berulang kali kita juga tidak paham. Terlalu sering Tuhan menolong kehidupan kita.
Tetapi kita tetap bodoh dengan hidup dalam rasa khawatir dan cemas. Terlalu sering Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita, menolong kita, menuntun kita, memelihara kita. Tetapi bukankah sering kali justru yang kita lakukan menggerutu, marah-marah tidak jelas, khawatir dalam menjalani kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah gambaran kehidupan kita yang ternyata menjadi bodoh karena apa? Karena tidak mau mengerti tentang karya Allah yang terjadi dalam kehidupan kita bersama. Kita hanya fokus kepada apa yang kita rasakan. Kita hanya fokus kepada apa yang terjadi dan kita alami dalam kehidupan. Tetapi melupakan Allah yang berkarya dengan cara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus tidak bercerita bahwa ini loh aku bangkit, benar. Tuhan Yesus tidak menunjukkan tangan dan kakinya, kecuali kepada Yudas. Tuhan Yesus tidak mengajak mereka, nanti kamu akan hidup kekal seperti ini, itu, dan seterusnya. Dan menjadi aneh ketika Tuhan Yesus justru mengajak mereka untuk memahami kitab suci. Untuk memahami karya Allah, menjelaskan justru berdasarkan kitab suci. Mungkin akan muncul pertanyaan, kitab yang mana? Di situ hanya dijelaskan dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, tentu segalanya. Yang kita hari ini kita terima sebagai perjanjian lama. Yang saat itu memang sudah ada. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mungkin akan bertanya, kitab yang mana, pasal berapa, ayat berapa, kalimatnya mana, dan seterusnya. Waspadalah. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan dengan menjelaskan seluruh isi kitab suci. Karena yang namanya pasal, ayat itu baru kemudian ditambahkan. Yang namanya kata per kata ketika diterjemahkan mungkin bisa saja berubah dan seterusnya. Tetapi pesan, cerita penting, itulah yang sebenarnya dimunculkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajak mereka untuk berpikir tentang masa lalu, membawa mereka untuk menjumpai tulisan-tulisan masa lampau di mana para penulisnya telah tiada, untuk menemukan karya Allah yang besar di sana. Bagaimana telah banyak nubuat-nubuat tentang apa yang akan dialami oleh Mesias, dan salah satunya Mesias akan bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Yesus membawa mereka kepada masa lalu. Itu artinya Yesus ternyata hidup dalam kekekalan. Sebagai firman Allah yang adalah Allah sendiri, yang dulu pernah berfirman kepada orang-orang percaya pada masa lampau, para nabi tentu akan lebih mudah bagi dia untuk memberikan penjelasan tentang maksud yang pernah dia maksudkan pada awalnya dan kemudian terbukti di dalam kehidupannya. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia kekal adanya, dia adalah firman Allah itu sendiri. Dan karena dia adalah firman Allah itu sendiri, maka sudah pasti firman Allah itu mampu menjelaskan apa yang menjadi maksudnya. Kepada para murid, minimal 2 orang yang hari itu sedang mengalami kegalauan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipastikan penjelasannya pasti akan tepat. Karena apa? Karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit ternyata menjadi sebuah cerita yang bersambung.
dengan karya Allah pada masa lampau. Yesus yang bangkit ternyata menjadi penggenapan dari nubuatan yang sudah Allah tunjukkan pada masa lampau melalui para nabi. Anak domba Paskah yang dulu pernah tersembelih, yang kemudian dikenang dalam peristiwa Paskah, pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Pada akhirnya kemudian anak domba Allah itu sendiri yang mati di atas kayu salib. Dia yang kudus, yang suci, darahnya tercurah di atas kayu salib. Itulah yang menyucikan manusia dari dosa-dosanya. Itulah penebusan. Dia menjadi korban pengganti dan kebangkitannya memberikan pengharapan yang baru. Dia memang mati, tetapi kematiannya itu adalah kematiannya sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia. Dan ketika dia bangkit, dia memberikan pengharapan yang baru, bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, bahwa maut tidak lagi menakutkan bagi kita. Karena kita punya pengharapan yang baru di dalam Dia. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias telah bangkit. Ini adalah sebuah fakta sejarah. Dan sebagai sebuah fakta sejarah, meskipun sudah terjadi 2000 tahun silam, ternyata maknanya tetap baru sampai dengan hari ini. Sekali dan untuk selama-lamanya. Kebangkitannya memberikan pengharapan baru kepada kita bersama. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia ternyata bangkit dalam rangka untuk menyelamatkan, dalam rangka untuk memberikan pengharapan, dalam rangka untuk menuntun kita, memberikan pencerahan kepada kita agar kita tidak menjadi bodoh, tetapi dimampukan memahami karya Allah di dalam sejarah. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah seharusnya kehidupan kita penuh dengan pengharapan. Jangan fokus apa yang sedang kita hadapi hari ini. Yang kita hadapi hari ini memang realita. Entah itu penderitaan, sakit, penyakit, situasi mencekam, persoalan, permasalahan sekalipun, itu memang realita. Tetapi di balik itu, 2000 tahun silam, Mesias telah bangkit. Dan itu memberikan pengharapan baru kepada kita, agar kita tidak hanya fokus kepada apa yang kita hadapi hari ini, tetapi nanti. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita bersama, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Penderitaan hari ini tidak akan sebanding dengan sukacita yang telah Allah siapkan bagi kita. Penderitaan hari ini tidak sebanding dengan kasih Allah yang begitu luar biasa terus menaungi kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan kita dengan pengharapan yang baru, dengan percaya. Karena apa? Karena Mesias telah bangkit. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Syukur di hadapan tahta-Mu yang kudus, ketika firman-Mu kembali memberikan pengharapan baru kepada kami, agar kami tidak larut dalam kebodohan, dalam ketidakmengertian, tetapi dalam karya Roh Kudus kami dimampukan mengerti, memahami karya-Mu dalam sejarah kehidupan kami. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru kepada kami, pencerahan baru kepada kami, agar kami menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan sukacita. Dan kami percaya, Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, apapun yang kami alami, kami syukuri sebagai berkat-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.